teman-teman, ketika kita berdoa, kita diperantarai oleh sholawat, kita ditemani oleh Rasulullah SAW melalui sholawat kita tersebut, maka doa-doa kita untuk menuju ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dicurahkan kebahagiaan, diberikan keberlimpahan rezeki, dan dikabulkan segala hajat teman-teman semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Arya Gani, di mana channel ini membahas seputar ikhtiar jalur langit, sholawat, law of attraction, dan juga beberapa motivasi mengenai kehidupan. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa sih berdoa itu harus memakai sholawat. Apakah berdoa itu harus memakai sholawat? Jawabannya harus, teman-teman. Karena ketika kita berdoa, menyertakan sholawat di sebelum dan sesudah doa-doa kita, itu efek dan juga hasilnya itu sangat luar biasa dibandingkan ketika kita berdoa namun tidak menyertakan sholawat di dalam doa-doa kita. Sholawat itu memiliki kedahsyatan dan juga keistimewaan yang sangat besar, teman-teman. Di antara keistimewaan sholawat adalah yang pertama, sholawat adalah amalan yang bisa dilakukan atau didawamkan dalam keadaan apapun. Kita dalam keadaan suci ataupun kita dalam keadaan tidak suci, kita tetap bisa mendawamkan sholawat ya teman-teman. Atau mungkin kita sedang melakukan aktivitas, kita sedang bekerja, kita sedang berada di perjalanan, kita pun bisa tetap mendawamkan sholawat ya teman-teman. Sholawat itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal tempat ya teman-teman. Kecuali memang tempat-tempat yang berhadas seperti kamar mandi, toilet, itu memang tidak diperbolehkan untuk bersolawat dan berzikir dengan asma-asma Allah. Lalu keistimewaan yang kedua adalah, solawat adalah amalan yang tidak akan pernah tertolak. Jadi baik dalam keadaan kita yang tenang, damai, atau berkonsentrasi dalam membaca sholawat, ataupun ketika kita dalam keadaan yang lalai, tidak konsentrasi seperti memikirkan hal-hal yang lain, atau mungkin kita memikirkan hal pekerjaan misalnya, sholawat kita itu tetap akan diterima ya teman-teman. Lain halnya ketika kita sedang mengerjakan sholat, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain, ketika kita sedang lalai atau tidak konsentrasi, kita tidak akan mendapatkan pahala yang maksimal. Namun lain halnya dengan sholawat ini ya teman-teman. Sholawat ini meskipun kita dalam keadaan yang lalai atau tidak konsentrasi, kita tetap akan diterima dan tidak akan pernah ditolak. Dan yang paling spesialnya, sholawat kita akan tetap sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah salah satu dari kedahsyatan dan juga keistimewaan sholawat ya teman-teman. Ketika amalan-amalan yang lain membutuhkan konsentrasi atau keadaan yang tenang, khusyuk dalam menjalankannya, sholawat ini tidak harus dalam keadaan yang khusyuk ataupun yang konsentrasi seperti itu ya teman-teman. Dalam keadaan kita lalai pun, sholawat ini tidak akan pernah tertolak. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah sholawat merupakan amalan yang dianjurkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholawat adalah amalan yang benar-benar dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskannya sendiri di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah sendiri memerintahkan kepada kita, apabila kita umat manusia yang beriman, maka hendaknya kita bersolawat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikat pun juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu ada banyak sekali jenisnya teman-teman, seperti sholawat munjiat, nariyah, bushro, adrikni, ataupun sholawat yang paling pendek adalah sholawat Jibril. Dan masih banyak sekali jenis sholawat yang lainnya ya teman-teman. Kita bisa mendawamkan atau membaca sholawat ini sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan pilihan kita, bebas dan tidak ada ketentuannya ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa alasan-alasan yang menjadi sebab kenapa kita harus menyertakan sholawat di setiap doa-doa kita. Karena sholawat adalah merupakan perantara atau penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjembatani semua doa-doa kita. Analoginya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita apply sebuah lamaran pekerjaan, kita itu diperantarai atau kita dibarengi oleh seseorang yang merupakan kesayangan dari si owner perusahaan tersebut. Bisa dibayangkan ya teman-teman, ketika kita diperantarai atau kita dibarengi oleh orang kesayangan si owner, maka dengan mudahnya kita bisa diterima dan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai kita harapkan. Kita tidak perlu mengikuti tes, kita tidak perlu mengikuti hal-hal yang mungkin membuat kita sulit. Nah, lain halnya ketika kita apply sebuah lamaran itu sendirian, tanpa diperantarai oleh orang-orang kesayangan si owner, itu hasilnya akan terasa berbeda teman-teman. Mungkin kita harus mengikuti tes, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan itu akan membuat kita terasa jauh dari pekerjaan, akan terasa sulit ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan apa yang kita inginkan.
Begitu juga dengan doa-doa kita ya teman-teman. Ketika kita berdoa, kita diperantarai oleh sholawat, kita ditemani oleh Rasulullah SAW melalui sholawat kita tersebut, maka doa-doa kita untuk menuju ke Allah itu akan semakin cepat, akan semakin dekat, dan insya Allah apa yang menjadi hajat keinginan kita, apa yang menjadi doa-doa kita akan cepat banget dikabulkan oleh Allah SWT, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya, ayo mulai sekarang kita dawamkan sholawat, baik itu untuk segala macam doa-doa kita, untuk segala kegiatan kita sehari-hari, supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, segala macam doa kita bisa cepat diijabah oleh Allah SWT, dan yang pastinya kita bisa menjadi umat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.